warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, ahibati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Kembali kita diizinkan oleh Allah bertemu pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian kita. Namun seperti biasa, bukan tradisi kita untuk menyetor hafalan, dan setelah itu kita akan memurojaah sedikit beberapa hal yang berkaitan dengan pelajaran kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadith as-sabi wal ishrun an Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas rawahu Muslim. Wa an Wabisata ibni Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matuma'annat ilaihi nafsu wa tuma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi nafsika fi nafsi wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nasu Apa tadi? wal ithmu Wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nasu aftauka wa in aftakan nasu wa aftauka. hmm. Rawah hadithun hasan fi musnadail imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Barakallahu fiik. Baik. Silakan. Siapa lagi? Barakallahu fiik. Masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala al-hadits as-sabi' wal ishrun an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi an-nas rawahu Muslim. Wa an Wabisata bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am istafti qalbak al birru matma'anna ilaihi an-nafs watma'anna ilaihi al-qalb wal ismu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nasu wa aftauk. Haditsun hasan ruwinahu fi musnadayil al-imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Alhamdulillah. Tafadhal. Silakan, masih ada? Iyalah. Masih ada yang mau setor hafalan? Silakan. Habis. Masya Allah. Cuma 2 orang saja. Baik. Tidak ada PR kita ya. Mencari 2 pertanyaan sudah terjawab. Insya Allah akan datang pertanyaan baru insya Allah. Kita akan lanjut ke materi kita.
An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qala, beliau berkata, An-Nawas bin Sam'an, siapa yang tahu biografinya? Biografi singkat. Siapa beliau? Seorang sahabat mulia, ahli Syam. Beliau dan bapaknya. Beliau pergi ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi, dan tidak menetap di Madinah. Beliau hanya datang untuk belajar selama setahun. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi hanya 17 hadis. Pertanyaan, kenapa beliau tidak menetap saja di Madinah? Si sahabat penanya ini, kenapa dia tidak tinggal menetap permanen di Madinah? Kenapa kembali lagi ke Syam dan wafat di Syam? Ada yang tahu? Jawab, angkat tangan. Kalau yang ada yang tahu, angkat tangan. Kenapa beliau kembali ke negeri Syam, ke negerinya, dan tidak menetap bersama Nabi di Madinah? Beliau ibaratnya seperti pelancong ya, orang yang pergi jalan-jalan selama setahun dan kembali lagi ke negerinya. Siapa yang tahu alasannya? 6. Berarti belum siap ini hadir kayaknya tadi. Ada yang tahu? Kalau begitu kita kasih tahu. Repot antum kalau dikasih PR terus. Baru tidak dicari juga. Jawabannya adalah karena yang datang dari luar Madinah itu lebih leluasa bertanya kepada Nabi daripada yang di dalam Madinah. Itu jawabannya. Makanya ketika datang orang Arab Badui datang kepada Nabi, para sahabat gembira. Karena orang yang di luar Madinah diberi oleh Nabi kesempatan lebih daripada yang sahabat yang ada di dalam Madinah. Alasannya, awal mula memang ada motivasi untuk rajin bertanya tentang perkara agama. Sahabat dimotivasi untuk bertanya. Makanya sampai Ibn Abbas berkata, Bimanil ilm, bagaimana kamu caranya mendapat ilmu? Bilisanin saul, dengan rajin bertanya. Tapi kemudian karena kesempatan itu ya terbuka pintu-pintu, bahwasanya ada di antara sebagian sahabat, ada di antara mereka menanyakan pertanyaan perkara yang penting, namun di antara mereka ada juga yang menanyakan perkara yang tidak penting. Sampai bertanya, salah seorang di antara mereka, di mana bapakku? Dan Nabi menjawab apa? Finnar, di neraka. Sampai dia sedih. Itu kan pertanyaan tidak penting. Buat apa kau tanya bapakmu? Sehingga datanglah turun ayat tentang untuk tidak menanyakan hal-hal yang memberatkan. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian bertanya suatu perkara yang apabila dijawab itu pertanyaan kalian, itu justru akan memberatkan kalian. Makanya para sahabat di Madinah, mereka imma menunggu wahyu turun, wa imma mereka hanya boleh bertanya tentang perkara yang benar-benar mereka perlukan. Sehingga ketika datang orang dari luar, mereka bisa banyak bertanya. Makanya ini di antara fikihnya si sahabat yang mulia ini, Nawas bin Sam'an. Beliau kalau mau beliau bisa saja tinggal di Madinah. Tapi beliau ingin banyak bertanya. Dalam riwayat lain disebutkan malah, saya ingin bertanya kepada Rasul setiap perkara yang baik dan perkara yang buruk. Itulah sekilas tentang rawil hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, al-birru husnul khuluq. Al-bir husnul khuluq. Wal ithmu mahaka fi nafsik.
Albir itu kalau terjemahnya adalah kebajikan, kebaikan atau kebajikan. Adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsik. Adapun dosa sebaliknya, apa yang membuat hatimu itu gelisah. Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dan engkau tidak suka kalau ada orang yang melihatmu melakukan perbuatan tersebut. Kemudian riwayat ini ya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun riwayat di bawahnya wa an wa bisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'al 'anil bir, apakah kamu datang ya untuk bertanya tentang perkara kebaikan? Ya, dalam riwayat lain ukhbiruka au tas'alni. Ya, Nabi menanyakan balik kepada dia. Saya kasih tahu kamu atau kamu yang memberitahu saya? Langsung dia menjawab, bal tukhbirni. Ya, bahkan engkau lah yang memberitahu kepada saya. Faqala ji'ta tas'al 'anil bir. Maka beliau menjawab, apakah kau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Jadi beliau menebak ceritanya. Dan tebakannya benar. Ini tanda nubuahnya Nabi. Kadang Allah perlihatkan perkara gaib kepada siapa yang dikehendaki berupa wahyu. Jadi orang ini datang, ya, belum dia sampaikan apa yang dia ingin tanyakan, tapi Nabi sudah tahu apa yang dia ingin tanyakan. Bisa jadi ini adalah firasat dari Nabi, bisa jadi ini adalah wahyu dari Allah, dan dua-duanya tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena beliau adalah seorang Nabi. Beliau dapat wahyu dari Allah. Jadi kadang-kadang perkara gaib Allah beritahukan kepada beliau. Ya, jangan kemudian juga ada orang yang mengklaim ya, saya tahu apa yang kamu tanyakan. Ya, bisa jadi ya dia cuma menebak-nebak, bisa benar bisa salah, tidak pasti tebakannya. Karena dia tidak tahu perkara gaib. Maka siapa yang mengaku tahu perkara gaib itu berarti dukun. Dukunlah yang sering mengklaim mereka tahu perkara gaib karena bekerja sama dengan jin. Baik. Qultu na'am. Qala istafti qalbak. Lalu Nabi bersabda, kalau begitu minta fatwa ke hatimu. Albir matma'anna ilaihin nafs watma'anna ilaihil qalb. Yang namanya kebaikan itu adalah apa yang membuat jiwamu tenang dan apa yang membuat hatimu juga tenang. Wal itsmu mahaka fi nafsik wa taraddada fis sadar. Adapun yang namanya dosa sebaliknya apa yang membuat hati tidak tenang dan membuat di dalam dada ini taraddad. Taraddad itu artinya ragu. Wa in aftakan nas wa aftauka. Walaupun engkau minta fatwa kepada manusia dan manusia memfatwakannya boleh, maka itu tidak merubah hukum. Artinya tidak ada pengaruhnya itu fatwa. Dan kalimat aftauka itu takkid. Artinya wa in aftakan nas wa aftakan nas wa aftakan nas. Itu maksudnya itu. Jadi ini namanya kalimat taukid dalam uslub bahasa Arab. Ruwinahu fi musnadai Imam Ahmad Imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Dikatakan hasan di sini sebenarnya sanadnya ini terputus. Tapi karena diperkuat oleh hadis yang di atas yang diriwayatkan Imam Muslim, maka dia jadi hasan. Jadi dhaif dikuatkan oleh hadis sahih. Maka menguatlah sanadnya yang tadinya lemah menjadi hasan. Ini namanya apa? Hasan ligoiri. Baik. Apa mau kita bahas dari hadis ini? Pertama, tentang makna albir. Makna albir jika dia berdiri sendiri dan jika dia bergandengan dengan kata takwa. Karena ada dalam ayat berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Pertama albir jika dia berdiri sendiri maka maknanya yang pertama yaitu muamalah kepada manusia dengan baik. Seperti birru walidain misalnya, berbuat baik kepada kedua orang tua.
Dan makna kedua bisa bermakna ketaatan kepada Allah. Seperti ayat mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufu bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini albir kepada Allah. Disebutkan dari perkara iman dan perkara yang berkaitan dengan rukun Islam. Ini makna kedua, yaitu ketaatan kepada Allah. Kemudian jika dia bergandengan dengan kalimat takwa, yaitu seperti pada ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, maka maknanya ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama di sini seperti muttafiq wa muftarik, tahu artinya? Seperti iman dan Islam. Kalau dia ketemu, maka masing-masing mempunyai makna. Tapi kalau dia bersendiri, maka iman sama artinya dengan Islam, Islam juga sama artinya dengan iman. Tidak ada bedanya. Tapi kalau dalam satu kalimat itu ada iman dan ada Islam, maka masing-masing punya makna. Iman berarti amalan batin, amalan yang berkaitan dengan hati, adapun Islam amalan zahir. Nah, begitu juga dengan albir wa taqwa. Albir itu ya berkaitan dengan perbuatan baik kepada pertama dulu albir yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah. Itu makna yang pertama albir menurut pendapat yang pertama. Itu menjalankan ketaatan kepada Allah, makna albir. Makna takwa di sini yaitu meninggalkan kemaksiatan. Saya ulangi. Albir maknanya yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah, dan at-taqwa di sini yaitu meninggalkan maksiat. Itu kalau dia dalam satu kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam perkara baik, ya, dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Seolah-olah begitu maknanya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yaitu albir maknanya yaitu kebaikan kepada sesama makhluk, sesama manusia. Adapun at-taqwa yaitu ketaatan kepada Allah. Itu dari sisi makna. Baik. Kemudian kita lanjut. Ya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode hasar, ya, metode yang merupakan ciri khas beliau. Ya, beliau di antara tanda kemukjizatannya itu menjawami'il kalim, yang menggunakan kalimat-kalimat yang singkat namun maknanya luas. Di sini beliau mengatakan albir husnul khuluq. Albir, kebaikan itu atau kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan bahwa akhlak yang mulia itu hanya terbatas pada kebajikan itu hanya terbatas pada akhlak yang mulia. Seperti sabda Nabi yang di hadis lain, misalnya al-hajju arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Apakah benar haji itu cuma wukuf di Arafah? Jawabannya tidak. Ada amalan-amalan lain seperti lempar jumroh, mabit, ihram, tawaf, macam-macam. Tapi maksudnya di sini adalah rukun arkanil arkin, jadi rukun yang paling rukunnya, rukun yang paling pentingnya, di mana orang kalau tidak wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Begitu juga ini menunjukkan kepentingnya ini husnul khuluq, akan pentingnya ini akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sehingga Nabi seolah-olah mengatakan yang namanya kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Seolah-olah dari seluruh ibadah itu mesti ada husnul khuluqnya. Ya, akhlak baik yang paling penting, yang paling yang paling penting itu adalah akhlak yang baik. Baik, ini namanya uslubul hasr. Al birru husnul khuluq.
Banyak sebenarnya hadis-hadis yang seperti ini. Seperti juga ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dari riwayat yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Walaupun riwayatnya itu lemah. Tapi ad-du'a huwal ibadah seolah-olah Nabi mengatakan bahwa ibadah itu hanyalah doa. Padahal ibadah itu banyak sekali. Semua perkataan perbuatan yang dicintai oleh Allah itu ibadah. Ya. Tapi intinya bahwa saking pentingnya doa, ketika orang berdoa dia menunjukkan ketundukannya, kerendahan hatinya, penghinaan dirinya di hadapan Allah. Disitulah nampak seluruh ya tanda-tanda ibadah. Makanya uslub-uslub seperti ini menandakan pentingnya hal tersebut. Baik. Kemudian di sini juga ya akhlak mulia, kita berbicara akhlak mulia itu terbagi dua. Akhlak mulia kepada Allah dan akhlak mulia kepada makhluk. Akhlak mulia kepada Allah juga terbagi menjadi dua. Ya. Ya. Yang pertama, tidak memprotes syariat Allah. Itu bentuk adab dan akhlak mulia kepada Allah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jelas, tidak layak bagi orang yang mengaku dirinya mukmin, orang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu hukum, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia masih memilih-milih, ini cocok tidak, ini saya ambil atau tidak, dia masih mikir-mikir, masih milih-milih. Ini bukan layak bagi seorang mukmin. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang melanggar itu hukum Allah, yang bermaksiat kepada Allah, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi itu bentuk akhlak yang pertama kepada Allah, yaitu dengan tidak memprotes hukum Allah. Dan hari ini banyak sekali orang yang seperti ini. Dia sudah tidak menjalankan hukum Allah, protes lagi. Mestinya kalau kau belum mampu menjalankan hukum Allah, jangan kau protes. Minimal, misal kita sebutkan saja syariat jenggot. Itu syariat Allah apa bukan? Syariat Allah. Kalau kau belum mampu menerapkannya untuk dirimu, jangan kau perolok-olok. Jangan bilang jenggot kambing. Jangan dibilang kalau semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Tidak perlu kau bilang itu. Kalau kau belum mampu menjalankannya, sudah, tinggalkan dulu. Minta hidayah kepada Allah, sampai Allah memberimu hidayah, tapi jangan kau perolok-olok. Karena memperolok-olok syariat Islam, hukumnya berat. Hukumnya bisa murtad orang kalau dia tujuannya memang memperolok-olok syariat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian jadikan bahan olok-olok? La ta'tadziru, tidak usah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Dan ayat ini turun kata para ulama tafsir, turunnya kepada orang Islam. Yang tadinya dia Islam, kemudian karena lantaran dia memperolok-olok agama, akhirnya dia dihukumi murtad, dihukumi kafir oleh Allah waliyazubillah. Dan itu ma'ruf, itu asbabun nuzulnya ini ayat. Maka kalau kita protes pada hukum Allah, lihat bentuknya. Kalau dia betul ingin memperolok-olok syariat Islam, itu bahaya sekali. Orang-orang liberal, coba lihat kelakuan mereka terhadap syariat Islam, itu bahaya sekali mereka. Dan banyak kaum muslimin yang tertipu oleh gaya-gaya ilmiahnya mereka. Dia seolah-olah apa yang mereka katakan ilmiah, tapi ternyata itu betul-betul ya sebenarnya memprotes syariat Islam. Mereka syariat cadar untuk perempuan misalnya, itu syariat Islam apa bukan? Dia bilang cadar seperti apa? Apa? Seperti ninja, keliaran, alhamdulillah. Ya, itulah sebagian orang-orang jahil yang tidak paham Islam kemudian berbicara tentang Islam. Kasihan, saking goribnya Islam hari ini. Badal Islamu goriban. Islam bermula dalam keadaan asing, aneh. Wa sayaudu goriban kama bada.
maka dia akan kembali menjadi aneh. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang aneh. Dia aneh bukan di kalangan orang kafir, dia aneh di kalangan kaum muslimin sendiri. Kenapa bisa? Karena jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama yang benar hari ini. Makanya tidak usah kita sedih orang-orang menjalankan syariat Islam, karena memang begitulah yang telah dikabarkan oleh Nabi bahwa mereka akan kembali menjadi aneh. Dan beruntunglah mereka orang-orang yang aneh tersebut. Jadi itu yang pertama. Yang tidak memprotes syariat Allah. Itu bentuk akhlak yang mulia kepada Allah. Yang kedua, yaitu dengan tidak memprotes takdir Allah. Ridho terhadap takdir Allah itu pun bentuk akhlak yang mulia kepada Allah. Maka disebutkan dalam hadis, siapa yang tidak ridho dengan takdirku, maka carilah Tuhan selainku. Makanya jangan memprotes takdir Allah. Makanya termasuk salah satu dosa besar adalah niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah adalah meratap. Laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukanlah dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, yang merobek-robek baju dan berteriak dengan teriakan jahiliyah. Begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan kunna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam na'uddu ijtima'u fi baitil mayyit wa sun'atut ta'am minan niyahah. Ya, kami dulu di zaman Nabi, kata para sahabat, dulu kalau ngumpul-ngumpul di rumah mayit ba'da dafnihi, setelah dia dikubur, kemudian membuatkan makanan untuk orang yang datang, itu juga termasuk bagian ratapan. Dan ratapan itu termasuk dosa besar yang diancam pelakunya dengan azab di hari kiamat, yaitu dengan diberi penyakit gatal dan pakaian dari ter, atau apa itu, pelangkin atau apa. Berat hukumannya, ancamannya bagi mereka. Dan cukuplah Nabi mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Makanya siapa yang tidak ridho dengan takdir Allah, silakan saja cari Tuhan yang lain. Karena pada hakikatnya manusia itu menunjukkan dia hamba, dia itu berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah. Terus kamu protes, berarti kamu belum ridho sebenarnya menjadi hamba Allah. Nah, itu seperti itu. Itu adab kepada Allah. Baik. Kemudian berikutnya adalah akhlak mulia kepada sesama manusia. Akhlak mulia sesama manusia itu banyak sekali. Kalau mau dihitung, itu seperti ayat yang kita bacakan tadi, itu sudah menyebutkan akhlak mulia kepada sesama manusia. Tapi paling tidak, akhlak manusia itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3 poin besar saja. Yang pertama, yaitu rajin memberi. Yang kedua, tidak mengganggu. Dan yang ketiga, rajin senyum. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau. Jadi 3 poin besar inilah yang terkumpul pada seseorang apabila dia berbuat baik, berakhlak baik kepada manusia. Yang pertama, dia itu orang yang dermawan, suka memberi. Yang kedua, dia tidak suka mengganggu orang. Kaful adza, dia tidak mengganggu baik dengan lisannya, baik dengan tangannya. Karena al-muslim man salim al-muslim al-muslim man salima min lisani wa yadihi, yaitu orang yang selamat saudaranya dari lisannya dan tangannya. Itu di antara hadis yang menyebutkan tentang perlunya orang muslim menjaga gangguan dari saudaranya. Kemudian kita lanjut. Wal ismu mahaka fi nafsik wa karihta an yattali alaihin nas. Dan yang namanya dosa, yaitu apa yang diingkari oleh hatimu. Ya, mahaka fi nafsik, membuat hatimu tidak tenang. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka kalau orang melihat itu perbuatanmu. Nah, ini menarik. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang mukmin, orang-orang beriman ini, ya, hatinya itu memiliki alarm. Yang masih di atas fitrah tentunya. Adapun yang sudah rusak fitrahnya, ya, yang sudah tercampur oleh syahwat dan syubhat, itu sudah mati alarmnya. Tahu alarm? Kalau dia mau berbuat dosa langsung bunyi, langsung gelisah dia. Tapi kalau ada yang bertanya, Ustaz, banyak orang berbuat dosa tapi justru dia malah ketawa ketiwi, senang-senang baik gitu istilahnya. Senang-senang saja, tidak ada rasa gelisahnya, rasa takutnya, malah dia pamer dengan dosanya. Maka itu kita katakan alarmnya sudah mati. Karena setiap muslim ketika pertama kali dia melakukan dosa mesti takut.
Contoh orang korupsi mau tanda tangan untuk proyek besar yang dia korupsi dana sekian, pertama gemetar tangannya itu mau tanda tangan karena ketakutan. Tapi yang kedua rasa takut mulai menipis, mulai hilang. Yang ketiga dia yang minta, sini mana yang lagi mau ditanda tangani. Ya, begitu kurang lebih maksiat yang lainnya. Awalnya masih takut-takut, lama-lama hilang rasa takutnya dan menjadi ketagihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan patokan hadis ini wa karihta an yattali alaihin nas, dan engkau tidak suka dilihat oleh manusia, itu bagi orang yang masih selamat fitrahnya, masih belum ternodai oleh fitnah syubhat maupun syahwat. Adapun yang sudah tercampur oleh fitnah syubhat, contoh yang tadinya dia yakin itu perkara haram, kemudian terkena dia oleh syubhat, berubah keyakinannya menjadi halal. Tadinya dia takut isbal, hadir pengajian fulan, wah ternyata isbal boleh loh. Akhirnya tidak takut lagi. Itu namanya apa? Syubhat. Itu bisa memadamkan alarm yang ada dalam hati kita. Contoh, tadinya dia tidak mau dengar musik, sudah rajin membaca Al-Quran. Setelah mendengar kajian fulan, oh ternyata ulama beda pendapat masalah musik. Ada ternyata yang membolehkan. Masya Allah. Di antara ulama yang membolehkan siapa? Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Yang melarang siapa? Imam madhab yang 4. Berarti mereka itu apa? Sesama ulama. Jadi artinya bolehlah beda pendapat. Jadi kita pun pengikutnya jangan terlalu keras lah. Kita katakan. Ini di antara ketergelinciran ulama. Ibnu Hazm ketika dia mendoifkan hadis Bukhari tentang sayakun min ummati man sahil hirra wal harir. Itu beliau anggap itu hadis mu'allaq Imam Bukhari itu lemah. Dan itu sudah dibantah oleh para ahli hadis. Kamu kalau berbicara masalah agama, serahkan ke ahlinya. Jadi ketika diarahkan penjelasan ulama, itu betul-betul dari orang yang mempelajari ilmu hadis. Bukan orang yang bukan ahli hadis. Sehingga dia tidak paham kalau ada ulama yang berbicara tentang masalah tertentu dan dia tergelincir, dia anggap itu perbedaan pendapat yang biasa-biasa saja. Sehingga dia tidak bisa bedakan. Ini yang dinamakan syubhat. Jadi syubhat itu sifatnya nisbiyah. Menurut orang tertentu itu syubhat, menurut yang lainnya belum tentu syubhat. Bagi yang kurang ilmunya itu baginya syubhat, bagi orang yang sudah mungkin ilmunya itu tidak syubhat baginya. Itu suatu keyakinan. Nah, itu keutamaan orang belajar ilmu. Nah, kembali, makanya orang yang terkena syubhat tidak bisa jadi patokan pada hadis ini. Istafti qalbak ini tidak bisa dipakai ini. Minta fatwa ke hatimu hanya berlaku untuk siapa? Untuk orang yang masih selamat, yang masih sehat hatinya dari syubhat dan syahwat. Adapun orang yang sudah tercemar, maka tidak bisa dijadikan ini sebagai dalil untuk menjadikan fatwa hatinya sebagai rujukan. Kemudian masalah berikutnya. Tapi saya tertarik itu ada catatan yang unik ya dari saya tentang perkara musik gitu. Coba kita tanya orang-orang umum yang kebanyakan ikut pendapat yang membolehkan musik. Kalau orang misalnya mati sedang dangdutan, sedang nari-nari, sedang dengar musik dan dangdutan, kira-kira mati dalam keadaan joget-joget begitu. Ditanya itu mati su'ul khotimah apa husnul khotimah kira-kira? Tanya saja secara fitrah manusia langsung bilang tidak mungkin dia bilang husnul khotimah orang sedang mati dangdutnya joget-joget begitu. Itu sudah membuktikan bahwa kamu masih ada fitrahmu sebenarnya. Lalu kenapa ketika kamu berbicara hukum musik, kamu bilang musik halal? Ketika kamu katakan kalau orang mati dalam dangdutan, kamu bilang dia mati su'ul khatimah. Itu kan kontradiksi. Makanya harus orang belajar baik-baik. Supaya dia tenang hatinya dalam menjalankan suatu pendapat yang dia pegang. Kalau cuma sekedar ikuti hawa nafsu, mana yang cocok pendapat dengan nafsunya dia ikuti, maka itu namanya zindik.
Zindik itu mencari zallatil ulama, dia cari-cari ketergelinciran ulama. Makanya dulu di zaman salah seorang khalifah, saya lupa namanya, itu dia menulis buku tentang rukhsah. Ya, ini keringanan-keringanan dia kumpulkan di situ semua ketergelinciran ulama. Sampai orang itu dihukum dan bukunya dibakar. Jadi beragamanya orang zindik yang seperti ini. Dia cari yang penting ada ulama berpendapat. Kalau begitu cara orang beragama, semuanya halal, tidak ada yang haram. Bahkan orang menikah tanpa wali pun boleh loh. Ada ulama berpendapat begitu. Imam Abu Hanifah contohnya. La nikaha illa biwali, artinya tidak sempurna. Bukan tidak sah, tidak sempurna. Imam Abu Hanifah berpendapat demikian. Begitu juga orang kalau sholat Al-Fatihah menurut imam yang 3 itu rukun. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. La sholata illa bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bagi Imam Abu Hanifah bukan itu rukun. La sholata illa bi Fatihatil Kitab, tidak sempurna. Karena beliau berpedoman kepada hadis musyi salah, yaitu iqra wa qra ma tayassara ma'aka minal Quran, dan tidak disebutkan isi Al-Fatihah kata beliau. Padahal ini la salata illa bi Fatihatil Kitab ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan makanya Imam Albani beliau keras sekali terhadap pengikutnya Hanafiyah, pengikut mazhab Imam Abu Hanifah terhadap masalah ini. Beliau bilang, kenapa tidak mau ikuti ini hadis yang jelas kesahihannya tentang rukunnya Al-Fatihah di dalam salat. Intinya maksud saya, kalau kita mencari kelemahan atau kebencian ulama itu tidak ada yang haram, semuanya halal. Karena ada saja ulama yang memperdapat tentang kebolehannya. Nikah mud'ah, riba, semua. Antum cari yang mana saja tentang perkara agama ini akan dapat semua perkara-perkara yang diperbolehkan. Makanya orang tidak bisa beragama seperti itu. Yang penting ada ulama berpendapat boleh, berarti boleh. Tidak begitu orang beragama. Baik, kemudian. Seberapa menit lagi, Isa? Berapa? 10 menit. Baik, cukup insya Allah. Kemudian, di sini, afwan ya. Baik, di sini, ada riwayat lain, wa bisa bin Ma'bad qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'anil bir, apakah kamu bertanya tentang kebaikan? Qultu na'am. Saya bilang ya. Yakni ataita, yakni ji'ta tas'al anil bir, ini jumlah khabariyah yang bermakna istifham. Jadi dia berita tapi sebenarnya berbentuk pertanyaan. Jadi takdirnya begini. Apakah ada kalimat yang dihapus di situ? Apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan? Nah, kalau istafti qalbak. Kalau begitu minta fatwa kepada hatimu. Jadi Nabi memegang dadanya si Wabisa bin Ma'bad ini untuk meminta fatwa kepada hatinya. Kemudian beliau memberikan alasannya, wal ismu mahaka fi nafsik wa taraddada fi sadar. Adapun kalau itu adalah perbuatan dosa, maka itu akan membuatmu gelisah dan akan membuatmu ragu. Adapun yang albir matma'anna ilahin nafs wa matma'anna ilahil qalb. Baik, di sini ulama memberi penjelasan kapan seseorang itu meminta fatwa kepada hatinya. Kapan seseorang meminta fatwa kepada hatinya? Baik. Seseorang minta fatwa kepada hatinya, ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Beliau mengatakan, ya. Baik. Wa amma ma laysa fihi nas minallahi wala rasulihi wala amman yuqtada bihi au biqaulihi minas sahaba was salaf al ummah fa idza waqa'a fi nafsil mu'min itminan min qalbi bil iman munsyari sadar bi nuril ma'rifah wal yakin minhu syai' wa hakka fi sadrihi bi syubha mawjudah wa lam yajid man yufti fihi bi rukhsa illa man yukhbir an ra'yihi wa huwa mimman la yuthiqu bi ilmihi. Baik. Jadi kata beliau, seseorang bisa meminta fatwa kepada hatinya itu kapan dia tidak menemukan adanya nas dari Al-Quran maupun dari sunnah maupun dari amalan para salaful ummah, dari sahabat, dari tabi'in, dan para imam-imam yang diikuti. Jadi dia memang ini perkara yang baru baginya.
Dan dia juga tidak menemukan seorang mufti yang dia percaya ilmunya yang bisa memberinya jawaban. Ya mungkin ada muftinya atau orang ustadznya atau seorang kiainya, tapi dia tidak percaya ilmunya. Barangkali dia tahu ini ustadz, ini kiai, suka berfatwa tanpa ilmu. Atau dia suka mengikuti bid'ah dan hawa nafsunya ketika berfatwa. Sehingga dia tidak mau bertanya kepada itu ustadz atau kiai. Sehingga dia diperbolehkan pada saat itu meminta fatwa hatinya. Dan tolak ukurnya, barometernya adalah ketika hatinya ragu berarti itu salah, itu dosa. Ketika hatinya tenang maka itulah yang benar, itulah suatu kebajikan. Jadi kalau ada nas yang jelas, ada ayatnya, ada hadisnya, jangan lagi dicari-cari fatwa. Itu namanya mencari-cari alasan itu. Sudah jelas-jelas misalnya haram. Pengen cari ustadz imam boleh kan deh. Nah, itu jelas itu pengikut nafsu. Tidak masuk ke dalam hadis ini. Sudah jelas-jelas hukumnya boleh, tapi dia memegang pendapat dilarang misalnya. Cari ustadz yang sependapat deh dengan saya. Itu yang seperti ini tidak benar. Yang dimaksud di sini adalah benar-benar nasnya tidak jelas, ya, baru boleh dia mencari fatwa ke hatinya. Ini sejalan dengan hadis-hadis yang sebelumnya pernah kita lewati. Siapa yang ingat? Hadiahnya besar loh. Dapat 3 parfum sekaligus. Karena ini berkaitan dengan kekuatan hafalan dan pemahaman. Ada 3 hadis yang semakna dengan ini yang pernah kita bahas tempo hari. Siapa yang bisa sebutkan 3 hadis tersebut? Jadi untuk 1 hadis 1 parfum, berarti 3 hadis 3 parfum. Silakan. Silahkan. Dan ingat, tentang perkara minta fatwa kepada hati. Kalau dia baik berarti dia bikin hati tenang. Kalau dia dosa berarti membuat kita gelisah dan ragu-ragu. Ada yang semakna dengan hadis ini yang sudah kita pelajari dan lewati. Silakan. Dak mayari buka ilamalah yaribuk. 1. Masih ada lagi? Apa lagi itu? Sudah terjawab 1. Tinggalkan hal yang meragukanmu menuju apa yang tidak kamu ragukan. Masih ada? Silakan. Minum air dulu supaya segar. Ini sejalan dengan hadis ini. Hal-hal yang meragukan ditinggalkan. Masya Allah. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma. Masya Allah. Ta'al. Sisa 1. Apa lagi? Wayakum. Apa lagi? Sisa 1. Cepat-cepat. Waktu kita mau habis. Mau azan orang. Nggak ada? Ada. Masih tersisa 1 parfumnya. Baik. Masa lupa? Anu nak mau parfum ini? Silakan. Sisa 1. Yang semakna dengan ini. Innal halala bayyin, perkara haram sudah jelas. Wa innal harama bayyin, perkara halal jelas, perkara haram jelas. Wa bainahuma mustabihat. Antara yang halal dan haram itu ada perkara yang syubhat. Itu yang semakna dengan hadis. Sisa 1. Yaitu tentang idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu makalah berbuat sama maumu. Kita sebutkan 3 makna di situ. Makna pertama, kalau memang itu perkara tidak memalukanmu, silakan lakukan, tidak ada masalah. Dan makna kedua itu bermakna ancaman. Kalau tidak ada lagi rasa malumu, silakan lakukan, tapi tunggu akibatnya. Makna yang ketiga itu sekedar kabar, berita bahwa kalau orang punya malu, pasti dia akan terhalang oleh rasa malunya membuat hal-hal yang tidak layak. Jadi ada 3 makna. Jadi ini yang cocok dengan hadis ini. Yang pertama, innal halala bayyin, perkara halal jelas, wa bainahuma mustabihat. Dan perkara syubhat itu adalah perkara yang nisbiyah, ya,
bagi orang ini seperti yang saya katakan tadi ini syubhat, belum tentu bagi yang lain syubhat. Contoh perkara musik, bagi sebagian kaum muslimin itu syubhat. Karena ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, syubhat bagi mereka, tidak sampai ilmunya. Tapi bagian ulama yang robbaniin tidak syubhat bagi mereka karena jelas diletak akar permasalahannya adalah luniza istilahnya. Jadi mereka tidak ragu-ragu masalah keharaman musik. Contoh itu perkara musik, masalah isbal, masalah tahlilan dan macam-macamnya. Itu semua perkara yang jelas bagi sebagian orang. Baik. Jadi nganggur ini ya, kasihan. Baik. Jadi itu yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Silakan azan dulu. Kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu hal-hal yang bisa diambil dari hadis ini. Yuk. Yang pertama yaitu tentang kapan seorang mufti boleh mengikuti perkataan seorang yang minta fatwa harus mengikuti perkataan seorang pemberi fatwa atau mufti apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama, jika dia percaya kepada paham mufti tersebut terhadap masalah yang ditanyakan. Yang kedua, jika dalilnya si mufti ini sahih. Dan yang ketiga, jika cara pendalilannya juga sahih. Kalau satu di antara 3 ini tidak terpenuhi, maka seorang tidak wajib untuk mengikuti fatwa mufti tersebut. Jadi dalam mengikuti fatwa dalam suatu masalah itu Allah membagi kaum muslimin menjadi 2. Allah berfirman, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama ahlu zikr jika kamu tidak tahu. Di sini manusia dibagi 2, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Yang berilmu tugasnya memberi tahu dan yang tidak berilmu tugasnya bertanya. Maka orang yang bertanya di sini, orang yang meminta fatwa itu 2 tingkatannya. Ada tingkatan muqallid, orang yang cuma sekedar ikut saja karena dia tidak memiliki semacam ilmu alat ya untuk menimbang benar atau salahnya ini perkataan seorang mufti. Ada namanya muttabi'. Muttabi' ini bisa dia seleksi. Oh, ini benar atau tidak ini perkataannya. Ini derajat yang lebih tinggi daripada sekedar muqallid. Ada orang awam sekali, kasihan tidak pernah belajar ilmu agama. Dia tanya hukum, boleh apa tidak? Cuma itu yang dia mau tahu. Tidak perlu dijelaskan dalilnya ini dan itu. Kalau dijelas pun dia tidak akan paham. Ini namanya apa? Muqallid. Maka tanyalah pada orang yang dia percaya ilmunya. Ya ikuti. Kalau boleh ya ikuti bahwa itu boleh. Kalau tidak boleh maka itu tidak boleh. Seperti halnya seorang pasien yang datang kepada dokter berobat. Apa kata dokter? Ikuti saja. Dosa dia kenapa? Obatnya ini dokter. Nanti bilang carilah dokter lain. Ya karena dia terlalu banyak protes. Berarti dia, dokternya diragukan ilmunya ya. Maksud saya bahwa orang yang bertanya itu ada 2 tingkatan. Ada orang yang betul-betul taklid ya benar-benar tidak bisa memiliki kemampuan menilai benar atau tidaknya di perkataan. Yang kedua muttabi', dia bisa menilai. Bagi orang yang muttabi' haram hukumnya taklid. Tidak boleh dia taklid. Kalau dia bisa membedakan ya dalil yang dipakai, lemah dan kuatnya, rajih dan marjuhnya, maka tidak boleh dia taklid. Itu faedah yang pertama. Yang kedua yaitu
Tanda-tanda suatu perbuatan dosa. Ada dua berdasarkan hadis ini. Yang pertama yaitu taraddud fin nafs, yaitu membuat jiwa kita ragu, was-was. Beda ya ragu dengan was-was. Ragu. Kalau was-was itu lebih ke penyakit. Jadi kalau dia ragu, maka itu pertanda itu adalah sinyal dari hati kita tentang perbuatan itu salah. Yang kedua, karahiyah ittila'in nas, yaitu dia tidak mau dilihat orang melakukan hal tersebut. Ya. Itu alamat dosa berdasarkan hadis ini. Baik. Sekarang ada pertanyaan, karena kita punya 3 perpum. Apakah kita bisa menjadikan perasaan kita itu sebagai hujah? Kan dibilang istafti qalbak. Tanyalah hatimu. Ini orang sufi biasa menggunakan dzauk. Tahu dzauk? Perasaan. Kalau menurutnya baik, menurut perasaannya baik, berarti itu baik. Kalau menurut perasaannya tidak baik, maka itu tidaklah baik. Jawab pertanyaannya, bolehkah kita menjadikan perasaan kita sebagai salah satu dalil tentang halal atau haramnya suatu perkara dalam agama, atau boleh atau tidaknya sesuatu dalam agama, boleh atau tidak? Menurut saya ini baik loh, tidak apa-apa saya lakukan. Bisa tidak kira-kira begitu? Menurut saya ini tidak baik. Kalau boleh apa alasannya, kalau tidak apa alasannya? Silakan. Ya. Masya Allah. Tentu memperhatikan. Silakan. Barakallahu fiikum. Antum borong semua. Antum yang sediakan, antum yang ambil semua. Baiklah, tidak masalah. Kembali ke sarangnya kalau begitu. Dia betul. Ketika seseorang tidak menemukan nas yang diselisihi, maka dia boleh mengatakan demikian. Tapi kalau sudah jelas nasnya, dia tidak boleh mengatakan menurut perasaanku. Contoh, ini menurut saya baik. Contoh bid'ah hasanah ini menurut saya. Tapi jelas-jelas ada dalil yang dia selisihi. Maka tidak boleh dia menggunakan perasaan di situ. Ketika dia menggunakan perasaan, maka dia masuk dalam ancaman. Wa makana lil mu'mini wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubin. Itu dia menyelisih Allah dan Rasulnya. Sudah jelas dalil, dia masih mengedepankan perasaannya. Itu tidak boleh. Hati-hati. Makanya ini juga nasihat bagi sebagian saudara kita yang tidak mau belajar ilmu, yang katanya kita ibadah saja karena belajar ilmu itu bikin keras hati. Nah, itu contohnya. Kau tidak belajar, akhirnya kau terjatuh kepada kesalahan, kebid'ahan, kau tidak tahu. Walaupun kau rajin ibadah, tapi ibadahmu tidak sesuai tuntunan, apa gunanya? Bahkan bukan cuma ditanya apa gunanya, justru itu bisa menjadi bumerang bagimu di hari kiamat ketika kau membuat suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi. Itu berat. Berat sekali. Bahkan termasuk orang yang dicekal oleh malaikat nanti di telaganya Nabi. Ketika umatnya Nabi dengan tanda-tandanya, yaitu mereka memiliki cahaya di anggota wudhunya, kemudian ada sebagian orang yang dicekal, bilang, Nabi itu umatku. Dia bilang, malaikat, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Wahai Muhammad, kau tidak tahu apa perkara bid'ah yang dia perbuat sepeninggalmu. Dalam kalau gitu pergi kata Nabi, diusir dari telaga Nabi waliyazubillah. Mereka mengaku umatnya Nabi, cinta kepada Nabi, tapi apa gunanya pengakuan tersebut kalau Nabi sendiri tidak mengakuinya? Makanya ikuti, belajar. Karena sunnah itu hanya bisa diketahui dengan belajar. Tidak bisa orang tiba-tiba dapat ilham bangun tidur langsung paham sunnah, tidak bisa. Harus belajar. Dan belajar sunnah itu sampai mati. Tidak ada batas umur di sini. Nah, ini ada sebagian orang yang meyakini ilmu laduni. Orang tertentu tidak belajar, entah dari mana dia dapat ilham, tiba-tiba paham sunnah. Dari mana? Dapat zikir-zikir tertentu lewat mimpi. Bagaimana ceritanya? Subhanallah. Sudahlah, nanti orang marah sama kita.
Intinya kita harus belajar ya, harus belajar. Itu faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Allah musta'an, Allah musta'an. Baik, saya kira itu yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini, dan ada pertanyaan di sini. Bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya, apa hukum kalung kesehatan? Oh, seperti gelang-gelang magnet begitu ya? Yang diyakini memperlancar darah ya. Ya, apakah itu termasuk syirik ya, menggantung-gantungkan kalung kalung kesehatan? Baik. Berkaitan dengan kalung kesehatan, itu diberi fatwa oleh ulama tentang ketidakbolehannya. Pertama kita harus paham bahwa ittikhadul asbab, mencari sebab untuk kesembuhan seperti berobat, itu disyariatkan dalam Islam. Dan suatu dikatakan obat yang disyariatkan atau diperbolehkan itu apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu ada penelitian ilmiahnya. Secara ilmiah teruji itu obat. Jangan seperti obat yang tidak ada kaitannya dengan penyakit. Seperti batu ponari misalnya. Bisa menyembuhkan ini. Itu tidak ada bukti ilmiahnya. Itu tidak bisa dijadikan obat. Contohnya saya sebut lagi nama orang ya. Intinya supaya lebih jelas begitu. Tidak ada kaitannya, supaya lebih paham saja. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, ada dalil syar'inya. Dari hadis maupun dari Al-Quran. Seperti madu, jelas ada dalilnya. Seperti ruqyah, seperti air zam-zam. Ya kan? Ada dalil syar'inya. Itu dijadikan obat. Madu, obat. Habatus sauda misalnya obat. Itu ada dalil syar'inya. Kalau ini tidak ada, maka ini tidak bisa dijadikan obat. Sekarang kita tinjau. Syarat yang pertama. Ini kalung magnet misalnya. Apakah ada tinjauan ilmiahnya menurut para ahlinya? Sudahkah diteliti? Menurut ahli memang ada pengaruhnya kepada kesehatan. Kalau iya, maka ini boleh dijadikan sebagai sebab obat. Misalnya dengan magnet tersebut bisa menyebabkan darah mengalir dengan lancar dan menyembuhkan penyakit. Misal. Dan itu yang berbicara itu memang ahlinya. Bukan orang yang ahli-ahlian ya, pura-pura ahli atau orang yang sedang main dokter-dokteran, itu udah bisa itu. Harus memang benar-benar ahlinya. Tapi kalau bukan ahlinya, haram hukumnya menjadikan itu sebagai obat. Itu pun kalau dia memang ahli yang berbicara bahwa gelang itu adalah sebagai sebab, maka dia tetap harus berkeyakinan bahwa itu hanyalah sebab, seperti obat-obat pada umumnya yang memberi kesembuhan tetap Allah, dia tidak menyandarkan hatinya pada obat tersebut. Jadi kurang lebih begitu. Tapi kalau kita tinjau fatwanya ulama yang melarang ini, mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa itu tidak terbukti secara ilmiah. Dan dari syar'inya jelas tidak ada. Kalau antum dapat silakan datangkan ya. Nanti disuruh ubah fatwanya ulama Lajnah Daimah di sana, di Arab Saudi. Tapi saya kira itu sudah diteliti oleh para kibar ulama-ulama besar tentang masalah ini, dan itu mereka melarang hal tersebut untuk dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Sudah tentang berkaitan dengan materi kita ini permasalahan lain ini, permasalahan ruqyah ini. Tidak ada kaitannya dengan hadis kita. Kalau ada kaitannya dengan hadis yang kita barusan bahas silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Ketika seseorang muqallid dan dia ternyata salah bertanya kepada ulama, bukan ulama yang robbani, tapi ulama yang memang ulama yang su, kan ulama terbagi dua juga. Ada ulama yang benar, ulama robbani, ada ulama yang su, yang menyesatkan, ulama ila abwabi jahannam. Itu Nabi sendiri yang membaginya. Maka apakah dia diberi uzur dalam hal ini? Karena dia itu seorang muqallid, orang yang awam sekali dalam masalah agama, tapi dia percaya sama orang ini. Apakah dia dapat uzur atau tidak? Pertanyaannya bagus sekali dan sekaligus sulit. Saya tidak bisa jawab.
Silakan ya, pekan depan silakan yang dapat jawabannya. Karena anak baru pertama kali ini dapat jawab pertanyaan ini. Karena al-udhur bil jahal itu ada syarat-syaratnya. Al-udhur bil jahal. Ketika orang salah bertanya pada ulama yang diyakini, ana seingat ana dulu pernah ketika kami hadir di majelis guru kami Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ketika beliau menjelaskan tentang perkara ubadul kubur, yaitu penyembah kubur di suatu daerah terpencil. Beliau ini berbicara tentang al-udhur bil jahal, orang yang diberi uzur karena kebodohan. Kemudian datang kepada daerah terpencil itu seorang dai yang mengajak kepada kesyirikan. Mengajak kepada kesyirikan. Ini namanya saja daerah terpencil, jadi mereka itu jauh dari agama. Nah, jadi mereka percaya kepada si dai ini, bahwa dia memang seorang ulama. Akhirnya apa? Diajaklah ini masyarakat untuk menyembah kuburan. Jadi masyarakat ini menganggap bahwa menyembah bertawasul kepada kuburan, minta-minta kepada mayit yang dikeramatkan, itu adalah tauhid. Itu keyakinan mereka, karena itu yang diajarkan kepada mereka. Kata Syekh, ini mereka ma'zur. Mereka diberi uzur. Ana hadir pada waktu itu di majelis. Ya. Jadi kaitannya dengan pertanyaan ini, ketika dia salah bertanya guru, menurut antum, berdasarkan penjelasan anak barusan, diberi uzur apa tidak? Hmm. Ya. Di sini ada sisi perbedaan antara orang yang ditanyakan ini dengan tadi yang saya cerita. Ini memang tidak ada wasilah lain, media lain. Memang itu tok satu-satunya ulama yang bisa dia tanya. Sedangkan orang ini bisa saja dia bertanya kepada yang lain. Jadi dia tidak diberi uzur. Paham ya? Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada yang ditanya, tapi jangan berat-berat pertanyaannya. Kalau tidak ada, saya tutup saja. Saya tidak mau ditanya sebenarnya. Karena pertanyaan itu memberatkan. Kalau kita salah jawab, ya bahaya. Baik. Kita cukupkan dulu pertemuan kita. Tapi masih ada sisa 2 parfum. Di apa ini 2 parfum ini? Baik. Ana mau tutup dengan satu pertanyaan terakhir ya. Untuk kasih habis ini parfum. Karena tidak suka kalau ada sisa-sisa begitu ya. Baik. Apa pertanyaannya bagus? Anda sudah siapkan tadi sebenarnya pertanyaan, tapi lupa apa pertanyaannya. Pertanyaan mudah-mudah saja. Siapakah yang boleh meminta fatwa kepada hatinya? Jawab langsung, angkat tangan. Dan orangnya itu aja ya. Silakan. Silakan. Antum. Siapa yang meminta fatwa kepada hatinya? Enggak. Ada yang lain? Jawabannya? Siapa yang boleh meminta fatwa kepada hatinya? Mereka yang Masya Allah, yang masih bersih hatinya. Sini. Masya Allah. Antum saya ambil dua-duanya ya. Antum kayaknya suka, ini dalam bahasa Arab namanya ta'addud ya. Dalam bahasa Arab lebih dari satu itu ta'addud namanya. Labas. Taib, mudah-mudahan Allah beri berkah pada pengajian kita dan memberikan kita hidayah untuk mengamalkan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.